الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وعن سعيد ibn al-Musayyib halaman 94 pas di tengah-tengah. Wa an Sa'id ibn al-Musayyib nazala qauluhu ta'ala, ujar Imam Sa'id nih, seorang tabi'in lah. Yarsidin nazala qauluhu ta'ala, turun firman Allah Ta'ala, yaitu innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah Ta'ala bagi orang yang rancak bertaubat itu, sering bertaubat itu, ghafura, katuju mengampuni. Jadi kita rancak bertaubat, maka Allah rancak juga mengampuni. Pemahamannya rancak bertaubat berarti kita rancak menggawi dosa. Nah, maka di sini maksudnya ujar Sidin, ujar Imam tadi, yaitu firrajuli, laki-laki kita atau perempuan, yunibu, mengerjakan dosa, thumma yatubu, kemudian dia bertaubat, thumma yudnibu, sekalinya menggawi dosa pulang, thumma yatubu, nah sekalinya bertaubat pulang. Artinya jangan kita putus asa dari minta ampun lawan Tuhan. Kada boleh kita model kayak dirapil kayak bahasa orang Hindarnya, kain aja sekali aja bertaubat aja, kumpulakan aja dulu. Nah itu kada boleh nang kayak itu. Siapa tahu kita meninggal dunia ada sempat bertaubat, maka mati membawa dosa. Wa qala al-Fudail, Imam Fudail berucap, ujar Sidin, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, basyir tu fil amar lah, kalau disambung basyiril mudnibin, basyiril mudnibina bi annahum intabu qabiltu minhum. Jadi Allah Ta'ala sampaikan kepada orang-orang yang berdosa, jika mereka itu mau bertaubat, qabiltu minhum, aku terima taubatnya. Ini Allah Ta'ala menyuruh yang mana berdosa bertaubat, maka aku terima jar Allah taubatnya. Yang kedua, sampaikan juga wa hadiris siddiqin, hadir fil amar juga, kalau disambung hadiris siddiqin, sampaikan kepada orang-orang yang katuju beramal, bahkan orang tadi ikhlas beramalnya, sampaikan juga, ini sesungguhnya aku, ini jar Allah Ta'ala lah, in wada'tu alaihim adli, seandainya aku bujur-bujur bersifat adil, alaihim, kepada orang yang sudah katuju beribadah dan ikhlas, tapi aku memeriksa ibadahnya tadi, bujur-bujur keperiksa dan bersifat adil, azabtuhum, niscaya aku siksa mereka. Jadi di sini ada dua perkara yang patut kita renungkan. Pertama, orang yang berdosa dilarang putus asa dari ampunan Allah. Yang kedua, orang yang sudah beribadah, bahkan ibadahnya tadi ikhlas, sudah siddiq, sudah orang tadi, jangan juga rasa aman dari murka Allah. Nah, kada boleh karena sudah kita kada menggawi maksiat lagi, beribadah sudah siang dan malam, menuntut ilmu hari-hari, lalu merasa aman dari murka Allah, kada boleh juga. Sebab Allah Ta'ala munsidin itu bujur-bujur ma'adili,
Kita sembahyang subuh 2 rakaat bujur-bujur diperiksa, bisa kali diterima kok. Asal namun bujur-bujur Tuhan memeriksa. Untung Allah Ta'ala bersifat asyakur, artinya mau aja tuh menerima yang kurang lebih nengka ini. Cakasidin bujur-bujur memeriksa, kadadanya manusia ini yang masuk surga. Seikung aja di Muhammad ya seikung. Amun Allah bujur-bujur memeriksa. Nah, jadi jika Allah Ta'ala, amun aku tegakkan keadilanku, adzabtuhum, kalian kusiksa yang ahli ibadah nih. Nah, maka di sini kalau diambil kesimpulan. Pertama, waktu kita kada beribadah, kita disuruh takutan lawan Tuhan, minta ampun lawan sidin. Waktu kita beribadah pang, tetap disuruh takutan lawan Tuhan dan minta ampun tetap lawan sidin. Jadi minta ampun itu tetap berlaku bagi kita dalam keadaan bermaksiat dan kita dalam keadaan beribadah. Jadi kalau pang misalnya bermaksiat aja minta ampun, beribadah kada. Malah waktu beribadah itu kita tetap disuruh minta ampun supaya ibadah kita tadi jangan terlalu diperiksa Tuhan. Kita akui ibadah itu banyak salahnya. Karena kita mengaku banyak salahnya, lalu Allah mau berkurang lebih. Nah, pangulir beribadah, minta ampun lawan Tuhan. Rajin beribadah, tetap minta ampun lawan Tuhan. Bermaksiat, minta ampun lawan Tuhan. Ampih bermaksiat, cangkal beribadah, tetap minta ampun lawan Tuhan. Nah, maka rasa takut di hati tetap ada. Wayah kita dalam keadaan tergelincir dan wayah kita dalam keadaan di dalam beribadah kepada Tuhan. Rasa takutan lawan Tuhan tetap ada. Satu dulu. Yang kedua, rasa malu lawan Tuhan. Sebab takut dan malu itu sesuatu yang model kayak berhubungan. Jadi ada rasa takutan, ada rasa supan lawan sidin. Nah, rasa supan ini ada wayah kita bermaksiat, supan kita lawan Tuhan. Orang baik benar, sekalinya kita bakal lakukan yang ada bagus. Hari-hari orang tuh menolongi kita, memberi kita, menghidupi kita. Tapi kita sekalinya wani menantang sidin secara diam-diam, kan supan kita itu secara diam-diam tuh, apalagi mun sidin melihat. Nah, saban hari diberi rejeki, saban hari ditolongi. Nah, maka kita yang asal bakal dipanggil asal bakal, supan kita lawan orang nih tuh. Apalagi orang itu melihat kita bermaksiat. Nah, maka rasa malu itu pun wajib ada di hati waktu kita bermaksiat, di samping rasa takut lawan Tuhan. Nah, lalu ampih bermaksiat dan bertaubat dari maksiat, lalu nyoba ibadah pulang. Nah, di dalam ibadah tadi itu pun jangan hilang rasa malu lawan Tuhan. Jangan juga hilang. Tetap kita rasa malu itu ada. Kenapa? Malu tibang supan. Kababaikan orang. Kita beribadah, nah siapa yang menolongi? Allah. Yang membalas pun dengan pahala Allah juga. Orang yang menolongi, orang yang membalas. Adalah kita kasusupanan tuh nah. Ibadah kita nih bila diterima Tuhan, sidin yang membalas. Balasan bisa di dunia dan nyata juga di akhirat. Bila sudah dibalas di dunia, itu ciri dibalas di akhirat. Nah, kalau di dunia aja belum dibalas oleh Tuhan, jangan-jangan di akhirat belum dibalas oleh, kada dibalas oleh Allah Ta'ala. Nah, apa ciri balasan bahwa di dunia tadi dibalas Tuhan ibadah kita? Nah, cirinya, jadi para ulama berbeda pendapat dalam masalah inilah. Cuma diantaranya kita sudah berisi perhatian qanaah lawan Allah Ta'ala. Kalau sudah kita bersifat qanaah, arti qanaah itu lawan Tuhan tuh kada mahwal dalam urusan dunia. Dapat seini cukup aja Tuhanai, kada mahwal lagi kita, kada membahas, kada mengkritik, kada memprotes, apalagi menentang. Sudah bersifat qanaah. Dapat seini alhamdulillah Tuhanai kada Bapak. Dapat seitu alhamdulillah Tuhanai kada Bapak. Kada dapat seini seitu kada Bapak. Nah, itu ciri bahwa kita tadi ibadah kita yang kita gawi dalam keadaan hati yang bersifat qanaah itu ciri diterima oleh Allah. Nah, karena mun kita belum bersifat qanaah, hati kita tuh kada pernah merasa tenang, rasa kurang ya terus.
Orang yang beribadah dalam keadaan hati rasa kurang, itu menandakan ibadah kita tadi masih belum yakin lagi diterima oleh Allah karena di akhirat jangan-jangan gak ada pahalanya. Nah itu satu cirinya. Jadi orang yang bersifat qanaah hidup misalnya di rumah manyiwa, misal rumahnya manyiwa di barak misalnya, senang hatinya, senangnya hati disebut afiyah narnya. Nah, afiyah santai aja hidup kau aja beribadah kau aja menuntut ilmu, afiyah narnya itu. Karena dia misalnya pulang di manakah tetap dia senang karena ada basic perhatian qanaah. Nah ini yang disebut afiyah. Nah afiyah ini Tuhan yang menjulungi sebagai tanda ibadahnya diterima oleh Allah dengan balasan pahala di akhirat. Nah, amun hati kita kada pernah tenang, rasa kurang terus, maka ibadah kita tadi yang kita gawe dalam keadaan perasaan kayak itu, ini masih diragukan lagi. Jangan-jangan kada ada pahalanya kena di akhirat. Nah satu nih tuh. Nah jadi waktu kita bermaksiat takutan lawan Tuhan, supan lawan Tuhan. Waktu kita beribadah tetap takutan lawan Tuhan, tetap supan dengan Tuhan. Nah pagarang yang disupani waktu beribadah, nah yang menolongnya siapa? Yang memberi pahala siapa? Nang saurang bang kada memudal, supan kada. Nah barang siapa di hatinya ada rasa takut dengan Allah dan ada rasa malu dengan Allah waktu beribadah, itulah yang disebut membesarkan Allah, yang disebut ta'zim kepada Allah. Dan ta'zim kepada Allah ini syarat min syuruti qabulil a'mal. Di antara syarat diterimanya amal ibadah kita ada kita berisi perhatian membesarkan lawan Allah. Nah kayak apa cara membesarkan Allah? Apakah digendalakan dengan kayak apa? Ta'zim itu kan membesarkan. Caranya adalah menandak di hati rasa takut dengan Allah dan rasa malu dengan Allah Ta'ala. Yang salah waktu inya bermaksiat takutan lawan Tuhan, bujur aja sudah. Bahkan supan lawan Tuhan, bujur juga sudah. Imbah waktu beribadah, nah kada rasa takut lawan Tuhan, rasa iya sudah. Imbah itu pulang kada ada juara sesupan, buktinya agak beribadah agak waktu bermaksiat bersembunyi supan, imbah beribadah agak. Nah ini berarti kada membesarkan Allah dalam ibadahnya. Arti agak nanti tadi rasa harat. Rasa harat tuh kalau bahasa Arabnya ujub, kalau bahasa Indonesianya kada tahu lun. Cuma kalau ujar orang Banjar rasa harat itu bang sudah. Rasa harat ujar orang Pahuluan rasa agak. Nah tambah higi gagak, burung gagak. Kalau bahasa Indonesianya kada tahu loh. Yang rasa agak itu nah rasa paiyahnya, rasa saurang sudah bersih dari dosa, buktinya kada mau minta ampun. Rasa pembujurnya sudah, nah agak naranya tuh. Nah agak ini bahasa Arabnya ya ujub, rasa baisi kebaikan, rasa saurang ampunnya ibadah nih tuh. Padahal waktu kita bermaksiat kita kada ada baisi ibadah, memang kita kada menggawi. Wayah kita menggawi ibadah yang dua rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, tetapi kita kada baisi 2 rakaat 3 rakaat nih tuh. Karena tadi yang menolongi Allah, kada kita. Nah orang yang memandang wahdaniyat pada afal, nah inya tetap memandang dirinya hina, kada ada bisi kelebihan. Maka di dalam keadaan ibadah inya memandang dirinya hina. Ada waninya waktu bermaksiat masih ada waktu inya beribadah, rasa takut bintu. Kada ada yang diandalkannya, waktunya bermaksiat dahulu kada ada yang diandalkannya, ibadahnya kada ada. Waktunya beribadah bang memang kada ada juga yang diandalkannya. Kada waninya mandangkan ibadah pun orang. Nah, rasa takut itu tetap ada. Maka apa yang diharap dari Allah? Satu aja, mengharap maras kasihan Tuhan. Nah, supahan lawan Tuhan, takutan lawan Tuhan. Nah, buktinya imbak assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, ya kalau minta ampun lawan Tuhan, kenapa? Tadi pun takutan. Nah, ini ibadah yang bujur narannya. Sebab
Apabila kita waktu bermaksiat takutan, tapi imbah beribadah kada takutan, nah kada sesuai lawan ujar Allah Taala tadi, wa hadiris siddiqin in wada'tu alaihim adli adzabtuhum. Sampaikan orang-orang yang ketujuh beribadah, orang-orang yang ikhlas, sampaikan bila aku bujur-bujur meneliti ibadahnya bisa ku azabnya. Nah pemahamannya apa itu? Artinya orang beribadah jangan juara sagap, harus ada perasaan takutan. Jelas saya itulah. Nah jelas. Jadi kita beribadah minta ampun, waktu bermaksiat pun minta ampun. Sambungannya pulang nah. Wa qala Abdullah ibnu Umar. Nah, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, man dzakara khati'atan alima biha. Barang siapa ingat satu kesalahan, seseorang nih ingat bahwa inya pernah berbuat salah, alima biha, lalu merasa sedih dengan kesalahan tersebut, fawajila minhum qalbuhu, lalu rasa sakit hatinya sebab kesalahan tersebut, minha khati'ah. Nah, ingat kesalahan rasa sedih, imbah itu pulang sakit hati, tabayang banyak kesalahan ini nah. Maka asal langkah itu perhatian. Biasanya bila kalau kita merasa salah, pedih, sakit, mau kita minta ampun ya kalau lawan Tuhan, muhiyat anhu fi ummil kitab. Nah, maka dihapus anhu an dzunubihi, dari dosa-dosanya fi ummil kitab. Di catatan malaikat itu dihapus Tuhan kesalahan kita. Jadi kada ada lagi catatan kesalahan kita di catatan bubuhan malaikat. Asalnya banyak catatannya. Hari anu, jam anu, menggawi ini. Cuma karena kita merasa sedih, merasa menyesal benar lawan kesalahan yang sudah kita gawi tadi, dihapus Tuhan di catatan. Nah, jadi mun handak jangan tatuyuk catatan kejahatan kita, disesali, sedih kita rasa sakit lawan dosa-dosa tadi. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna nabiyyan minal anbiya adnaba. Ini ada seorang nabi menggawi kesalahan. Nah ini kesalahan ini, kalau nabi mengerjakan kesalahan ini jadi hikmah lah, jadi hikmah bagi umatnya. Amun keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nabi rasul kadada yang menggawi sesuatu perkara yang haram, bahkan makruhnya kadada. Yang bujur itu apa? Gawiannya antara dua aja, wajib sunnah, wajib sunnah itu aja. Bila ada menggawi sesuatu yang makruh, itu bayanun lil jawaz, menjelaskan sesuatu bahwa itu boleh aja kada haram. Satu, bila menggawi yang haram itu hikmah bagi umatnya. Nah, pelajaran aja kita. Lalu si nabi ini kada disebut nabinya lah, karena nabi itu kan banyak jumlahnya, mengerjakan kesalahan. Fauhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada si nabi tadi. Ya Allah Ta'ala, wa izzati, demi kemuliaanku, lain itta, bila engkau mengulangi lagi kesalahan itu, lau'adzibannaka, niscaya aku azab engkau, ujar Allah Ta'ala. Waqala, maka berucap si nabi tadi, ya Rabbi anta, wahai Tuhanku, engkau tetaplah sebagai Allah, sebagai Tuhan yang memiliki kebesaran. Itu maksud anta di situ. Pian tetap sebagai Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wa ana, dan ulun adalah hamba, anak tetap sebagai hamba yang memiliki kehinaan. Nah ini pengakuan si nabi tadi. Wa izzatuka, dan demi kemuliaan engkau wahai Allah, ujar si nabi tadi, in lam ta'simni, bila pian kada memelihara ulun dari dosa, la'udanna, niscaya ulun memburiki pulang lawan dosa itu. Nah, pemahamannya si din ini minta perlindungan lawan Allah supaya jangan sampai tagawi dosa. Sebab Allah Ta'ala berucap tadi, jira Allah, bila nyawa mau ulangi ku ajab. Jadi ujar nabi tadi, ulun minta tolong lawan pian, minta pelihara supaya jangan mau ulangi gawian yang salah nih tuh. Nah, sebab ulun ini la haula wala quwata. Anak ulun tetap hamba, kada pernah jadi Tuhan, artinya tetap hamba hina, kada ada bisi kelebihan, maka ulun minta pelihara lawan pian.
Nah, ini pengakuan seorang nabi. Nah, sebagai contoh bagi umatnya, fa'asimahullahu ta'ala, maka Allah memelihara lawan si nabi tadi berkat pengakuannya lawan Tuhan. Maka pemahamannya di sini diambil lah. Kita disuruh mengakui kekurangan kita dengan cara minta pelihara lawan Allah. Sebab mun Tuhan kada menjaga, kita tergelincir dari kemaksiatan. Nah, jadi secara ilmu hakikat, ilmu tauhid, orang yang menggawi dosa itu memang kada dipelihara oleh Allah. Kenapa Allah kada memelihara? Macam-macam sebabnya. Di antaranya mungkin didikan untuk inya. Satu, atau mungkin hinaan untuk inya. Jadi orang yang menggawi maksiat itu memang Allah kada memelihara. Nah, apa sebabnya? Antara dua. Bisa didikan Allah untuk mengangkat derajatnya, atau bisa hinaan Allah untuk mengusirnya dari hadrat Allah Ta'ala. Nah, dari hadrat Allah itu maksudnya dari surga. Ciri orang yang menggawi maksiat bahwa Allah mahinakan inya lambat bertaubat. Ciri orang menggawi maksiat bahwa itu didikan dari Allah, inya segera bertaubat. Nah, itu aja. Jadi kalau kita bermaksiat kada mau bertaubat, bahkan bangga dengan maksiat, maka maksiat itu hinaan Allah untuk orang itu. Tapi kalau kita bermaksiat segera bertaubat, mengakui kesalahan, mengakui kehinaan diri, maka itu ciri sebagai didikan yang mengakibatkan kita diangkat derajat oleh Allah, yang disebut At-Taibu Habibullah. Jadi orang beribadah hari-hari siang malam, beribadah sebulan setahun, malah bertambah jauh lawan Tuhan. Ada nang kayak itu. Padahal ibadah terus hari-hari tapi bertambah jauh dengan Allah. La yaziduhu illa bu'da. Bertambah jauh karena Allah sayang lawan orang itu, Allah gelincirkan ke dalam kemaksiatan. Nah, karena orang tadi orang alim, paham nyata salah, minta ampunnya lawan Tuhan, lalu mengakui akan kehinaan dirinya. Dahulu waktunya beribadah terus inya berisi perasaan yang salah lawan Tuhan, yaitu perasaan aku sudah suci, aku bersih, aku sudah wali. Itu perasaan yang salah. Lalu digelincirkan oleh Allah Ta'ala, akhirnya inya tadi sadar, sekalinya aku ini lain wali. Buktinya bisa juga menggawi kesalahan. Nah, lalu sadar, lalu merasa hina. Nah, merasa hina ini yang dicari. Merasa kadada berisi kelebihan. Lalu orang tadi bujur-bujur memandang dirinya memang hina. Mun Allah kada menjaga kita, kita dihina. Nah, maka pemahamannya orang atau kita nih, kenapa kau menghindar dari kemaksiatan? Itu semata-mata kelebihan dari Allah, Sidin yang menjaga. Pengakuan kita sedikit terakhir lagi lah nih, yang tafsir yang di sini nah, pauhallahu tadi nah. Jadi Nabi tadi kan minta pelihara lawan Tuhan. Nabi orang parak lawan Tuhan. Bahasanya simpel. Ya Allah, pian mulia ulun hina. Mun pian hendak supaya ulun kada bermaksiat, jaga ulun. Nah, itu kan bahasa Nabi kada kau diumpati. Bahasa kita kayak apa? Bawirid pagi dan sore. Asal kita menjaga wiritan pagi dan sore, Allah memelihara kita dari kemaksiatan. Nah, jadi kita bawirid pagi dan sore, baca Ratibul Atas pagi dan sore mestinya, atau Ratibul Hadad atau Idul Latif, atau apa wiritan pian tasarah aja. Asal jangan mengaradau aja wiritan. Jelas dari peguruan juga, misalnya wiritan tuh, nah silahkan aja. Itu sama artinya pengakuan kehambaan kita lawan Tuhan. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.